Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Megi Melia Tanggurame, Sarjana Farmasi Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video yaitu mata kuliah fitokimia. Adapun mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Farmasi dengan bobot 2 SKS. Adapun CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sejarah, ruang lingkup, dan terminologi fitokimia serta peranan fitokimia dalam bidang kefarmasian. Yang kedua, membedakan metabolit primer dan metabolit sekunder dengan memahami jalur biosintesisnya. Yang ketiga, membedakan berbagai jenis pelarut berdasarkan tingkat kepolarannya. Yang keempat, memahami tahapan penyiapan simplisia dan menentukan metode ekstraksi pada cair pada bahan alam. Serta yang kelima, melakukan pemisahan bahan alam dengan menggunakan teknik fraksinasi. Sesuai dengan RPS yang telah dikembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran yang dialokasikan dalam 16 kali pertemuan. Adapun referensi yang digunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum, ditambah dengan jurnal ataupun artikel terbaru. Selanjutnya, untuk teknik pembelajaran yang dilakukan yaitu metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau penyampaian materi dilakukan secara hybrid, baik secara daring maupun secara luring. Penyampaian materi dalam bentuk presentasi, ceramah, diskusi, ataupun video dan literatur. Materi bahan ajar dalam bentuk PowerPoint dan literatur dapat diakses oleh mahasiswa lewat Edlink. Selanjutnya, interaction. Interaksi yang saya gunakan di kelas yaitu metode SCL atau Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pendidikan yang berfokus pada kebutuhan, kemampuan, serta minat dan gaya belajar mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif, pemahaman mendalam, dan mengembangkan keterampilan kritis. Dalam pembelajaran SCL yang dilakukan, saya menerapkan interactive learning, di mana pemaparan materi dan mahasiswa aktif untuk bertanya. Yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Tahapan ini merupakan tahap di mana keterampilan dan kemampuan mahasiswa dievaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan, serta memberikan umpan balik secara objektif dan transparan. Untuk asesmen yang saya terapkan yaitu keaktifan 20%, tugas dan diskusi 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Demikian pemaparan 3 aspek proses pembelajaran yang saya terapkan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang telah dilakukan. Selamat siang adik-adik. Oke, masih semangat ya kita kuliah di siang hari ini? Oke. Jadi hari ini kita masuk ke materi yang baru ya, melanjutkan materi yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin satu orang bisa pimpin kita dulu dalam doa. Silakan yang mau pimpin. Oh ya, mari silakan. Hati dan ajak kita untuk berdoa. Izinkan saya menawarkan agama saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, Nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang surga, puji dan syukur kami untuk kehadiran kami pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa dan perbuatan kami pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa dan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Baik, terima kasih.
Eh, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Hadir semua ya? Oke. Kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya ya. Hari ini kita belajar mengenai metode ekstraksi. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kita refresh kembali ya. Materi minggu kemarin tentang metabolit primer, metabolit sekunder, dan biosintesisnya ya. Oke, ada yang tahu beda antara metabolit primer dan metabolit sekunder itu apa? Ya, silahkan Ogilvy. Ya, di mana dia itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Sedangkan metabolit sekunder menurut saya itu dia bersifat non esensial, namun dia juga mungkin dia berpenting juga untuk suatu tumbuhan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ogilvy ya. Jadi kalau mengingat pertemuan kita beberapa minggu yang lalu, itu ada perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder ya. Jadi kalau metabolit primer itu sifatnya esensial. Sudah Ibu sampaikan kalau sifatnya esensial berarti dia berperan langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Contohnya misalkan ada karbohidrat ya, ada karbohidrat, kemudian protein, lipid ya kan, itu masuk dalam metabolit primer. Sedangkan kalau metabolit sekunder sifatnya itu non esensial. Tapi bukan berarti karena non esensial terus kemudian dia tidak penting gitu ya. Dia biasanya senyawa-senyawa itu berperan untuk menjaga tumbuhan itu dia bisa bertahan hidup di lingkungannya ya. Dan biasanya kandungan senyawanya itu dimanfaatkan salah satunya untuk pengobatan ya, pengembangan obat baru. Contohnya misalkan ada apa? Ya, alkaloid, kemudian kelompok saponin, terpenoid ya, flavonoid itu masuk dalam metabolit sekunder. Jadi itu adalah senyawa-senyawa yang biasanya dimanfaatkan salah satunya untuk pengembangan obat baru ya. Karena dia punya potensi, dia bermanfaat ya, digunakan sebagai obat, dia punya aktivitas farmakologi. Sehingga metabolit sekunder itulah yang kemudian diteliti, yang banyak diteliti untuk dikembangkan sebagai obat, untuk kemudian dikembangkan sebagai yang namanya fitofarmaka ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan metabolit sekunder, tentunya ada beberapa metode yang perlu kita pertimbangkan, kita gunakan untuk kita mendapatkan metabolit sekunder tadi. Ya kan? Karena kita mau kembangkan senyawa itu kan, mau jadikan dia obat baru gitu. Jadi senyawanya harus kita tarik, kita ambil. Nah, senyawa yang akan kita tarik ini maka kita akan belajar mengenai metode ekstraksi. Bagaimana cara supaya kita dapatkan senyawa-senyawa itu, ya. Nah, kita lihat untuk materi kita pada hari ini sub CPMK-nya adalah menjelaskan tahapan penyiapan simplisia dan menentukan metode ekstraksi pada cair pada bahan alam. Kemudian untuk indikatornya ada 4. Yang pertama menjelaskan proses pembuatan ekstrak, menjelaskan metode ekstraksi secara dingin, menjelaskan metode ekstraksi secara panas, dan yang terakhir yang keempat menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode ekstraksi. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah apa itu ekstraksi. Ada yang tahu apa itu ekstraksi? Oh, silakan Helmi. Baik Ibu, jadi ekstraksi itu merupakan proses pemisahan bahan ataupun zat dari campurannya menggunakan parut yang sesuai. Oke. Nah, jadi larutnya harus sesuai dengan senyawa yang akan mau diambil. Oke, terima kasih Helmi ya. Jadi ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan. Ya. Artinya kita mau memisahkan suatu komponen yang ada di dalam tumbuhan dengan menggunakan suatu pelarut. Pelarut tentunya adalah pelarut cair ya. Jadi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating agent
berdasarkan prinsip beda kelarutan. Jadi tadi seperti Helmi sudah sampaikan, pelarutnya harus sesuai. Benar, pelarutnya harus sesuai. Karena apa? Karena pelarutnya dia sifatnya ini, dia perannya apa? Sebagai separating agent. Agen untuk memisah, agen untuk memisahkan senyawanya. Jadi kalau adik-adik targetnya misalkan adalah senyawa metabolit sekunder yang sifatnya adalah yang polar, maka tentunya separating agentnya apa? Pelarutnya juga harus yang polar, yang kepolarannya sama, sifat kepolarannya sama. Tapi kalau adik-adik targetnya, senyawa saya yang saya targetkan, yang mau saya ambil dari tumbuhannya yang sudah diketahui dia punya aktivitas farmakologi, yang non polar begitu ya. Berarti nanti pemilihan pelarutnya juga disesuaikan dengan senyawanya. Misalkan non polar ya kita cari misalnya kloroform, N-heksan gitu ya. Jadi kita sesuaikan karena tadi pelarut yang sesuai dia akan memisahkan senyawa yang kita targetkan gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di slide berikut, ini ekstraksi atau penyarian adalah peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula ada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari ya. Ini juga tadi sudah Ibu sampaikan ya. Jadi pada prinsipnya semua senyawa itu ada di dalam tumbuhan. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambarnya ya. Jadi di sini ada senyawa ya. Kita gambarkan yang merah ini adalah senyawanya. Kemudian kita menggunakan pelarut ya, solvent. Kemudian kita rendam ya, kita campur, kita kontakkan antara pelarut dengan tumbuhannya, tanamannya, sehingga nanti pelarutnya itu akan menarik semua zat aktif yang ada di dalam tumbuhan, sehingga nanti pelarutnya atau cairan penyarinya akan mengandung sejumlah kandungan kimia yang semula itu ada di dalam tumbuhan. Gitu ya pada prinsipnya. Nah, lalu yang perlu kalian perhatikan adalah ini, makin besar permukaan serbuk simplicia yang kontak dengan cairan penyari, maka penyarian makin baik. Ya. Ini adalah salah satu faktor yang perlu kalian pertimbangkan, kalian perhatikan dalam kalian mau ketika kalian mau membuat ekstrak ya. Salah satunya adalah pembuatan serbuk ya. Jadi daun, misalnya kalian mau ambil senyawanya dari daun kelor misalkan ya, atau daun pandan tikar. Kalian mau menarik senyawa flavonoidnya dari daun pandan tikar, gitu ya. Maka daun pandan tikarnya supaya lebih mudah dalam proses ekstraksi, dalam proses penyarian senyawa, maka pandan tikarnya perlu kalian buat dalam bentuk serbuk, ya. Kenapa perlu kita buat dalam bentuk serbuk? Karena semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya semakin besar. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka kontak antara pelarut dengan serbuknya itu akan semakin besar. Ketika kontak antara pelarut dengan serbuk semakin besar, tentunya proses ekstraksi, proses penyarian akan semakin lebih baik. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk proses pembuatan ekstrak ada beberapa ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan serbuk simplicia. Ini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa perlu adanya pembuatan serbuk ya, supaya kontak dengan pelarutnya juga semakin besar. Lalu setelah itu proses ekstraksi. Nanti untuk proses ekstraksi ini kita akan menggunakan metode-metode yang sesuai ya. Lalu ada proses pemekatan. Jadi proses pemekatan ini kita menarik menguapkan pelarutnya, kemudian pengeringan sampai kepada perhitungan rendemen. Ya, jadi perhitungan rendemen ini kita akan dapat persentasenya. Semakin besar persentase rendemen, maka semakin baik dalam proses ekstraksi. Artinya semakin banyak kandungan senyawa yang berhasil kita tarik dalam proses ekstraksi. Gitu ya. Nah, untuk macam-macam ekstraksi, ini dibagi berdasarkan penggunaan panas. Ada dingin, ada panas. Ya. Jadi kenapa perlu dibagi ini antara dingin dengan panas? Karena ada senyawa-senyawa kimia di dalam tumbuhan yang tidak stabil akan pemanasan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan panas, bisa saja senyawanya akan
terurai, senyawanya rusak. Kalau misalkan senyawanya rusak, ya berarti aktivitas farmakologinya menurun kan? Tadi kan tujuan awalnya kan kita mau tarik senyawanya kan untuk dijadikan obat kan, dapat senyawanya, terus nanti kita uji aktivitas farmakologi, kita kembangkan sebagai obat baru gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan senyawanya rusak, ya berarti aktivitas farmakologinya juga menurun gitu ya. Sehingga perlu diperhatikan dengan penggunaan panas. Kalau senyawa-senyawanya tahan pemanasan, ya silakan pakai ekstraksi panas. Di sini ada reflux, soklet, infusa, dekok, destilasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dingin, ada maserasi, ada perkolasi, gitu ya. Selanjutnya untuk maserasi ya. Jadi kalau maserasi di sini itu adalah proses perendaman ya. Kita merendam serbuk simplicia dalam suatu pelarut dengan waktu biasanya 3 sampai 5 hari ya. Jadi salah satu metode yang paling sederhana sebenarnya. Dia masuk dalam ekstraksi dingin dan paling sederhana. Kenapa bisa paling sederhana? Ya karena kalian lihat saja alat yang dibutuhkan juga cukup sedikit kan, tidak begitu banyak. Jadi makanya disebut metode yang paling sederhana. Jadi cukup dilakukan di suhu ruang karena memang tidak boleh menggunakan panas. Jadi nanti perendamannya selama 3 sampai 5 hari. Untuk perkolasi juga masuk dalam ekstraksi dingin ya. Ini berasal dari kata percolare, artinya penetesan dan penyariannya juga pada temperatur kamar. Hanya bedanya kalau perkolasi kita mengalirkan dengan pelarut yang selalu baru. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalau tadi maserasi itu ada waktunya kan 3 sampai 5 hari nih. Oh, proses ekstraksi selesai. Lalu kalau perkolasi sampai kapan? Kita taunya proses ekstraksi dihentikannya kapan? Dihentikan ketika saat kita mengalirkan ekstraktumnya itu sudah tidak lagi berwarna. Artinya kalau cairan penyaringnya sudah tidak berwarna, menunjukkan bahwa proses ekstraksi sudah selesai. Semua senyawa itu sudah berhasil ditarik. Ya. Terus kalian juga perlu perhatikan mengenai kecepatan aliran pada perkolasi. Ya. Perkolasi itu kecepatan alirannya ada yang lambat, sedang, cepat. Tapi diusahakan kita buat 1-3 mili per menit yang sedang. Kenapa? Karena kalau terlalu cepat, penyarian menjadi tidak sempurna. Ya. Sedangkan kalau terlalu lambat juga kita membuang-buang waktu. Ya. Sehingga perlu diperhatikan mengenai kecepatan aliran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya materi kita pada siang hari ini. Ada yang mungkin mau ditanyakan dari slide pertama, kedua, dan seterusnya yang mungkin belum paham? Saya Ibu Oh ya, silakan. Widesta. pernah membaca di jurnal tentang remaserasi. Nah, saya mau bertanya, remaserasi itu seperti apa? Oh, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Widesta. Jadi remaserasi itu sebenarnya bukan hampir sama ya dengan maserasi. Bedanya apa? Bedanya di situ. Remaserasi. Jadi artinya pengulangan maserasi. Maserasi yang diulang. Jadi kalau tadi maserasinya 3 sampai 5 hari, misalnya 3 hari sudah kita selesai, kita saring kan? Kita saring, kita dapat ampas dan filtratnya. Jadi filtratnya kita masukkan di evaporator untuk diuapkan pelarutnya. Ampasnya sudah selesai. Kalau maserasi sudah, ampasnya kita buang gitu ya. Tapi kalau di remaserasi, kita saring, kita dapat filtrat, kita dapat ampas, kita saring lagi, kita maserasi lagi dengan pelarut yang baru. Jadi ampasnya tadi kita lakukan lagi maserasi dengan pelarut yang baru. Makanya disebut dengan remaserasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan Lersia.
Oh, oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dersia. Jadi kalau misalkan kita mau ekstraksi dari eh, bahan yang keras ya, misalkan kayu atau kulit batangnya atau mungkin akar, maka biasanya akan lebih baik kita menggunakan metode ekstraksi reflux ya. Jadi metode ekstraksi reflux itu dia salah satu metode yang menggunakan pemanasan ya. Ini contohnya ya. Jadi nanti bahan yang akan kita ekstraksi itu, bahan yang akan mau kita tarik senyawanya nanti masukkan dalam sini. Jadi dia akan kontak terus dengan pelarut menggunakan pemanasan ya. Jadi nanti kalau dia semakin menggunakan suhu yang tinggi, maka biasanya penyariannya akan lebih cepat gitu ya, ketimbang kita pakai maserasi ya. Jadi kalau misalkan mau pakai yang bahan yang keras, maka akan lebih baik kalian menggunakan metode ekstraksi yang pakai pemanasan. Salah satunya bisa reflux. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah senyawanya dulu ya. Target senyawanya, senyawa yang kalian targetkan itu dia tahan pemanasan atau tidak, stabil terhadap pemanasan atau tidak ya. Jadi kalau misalkan dia stabil terhadap pemanasan, misalkan kalian menggunakan yang namanya reflux ya. Untuk prinsipnya seperti apa? Itu kita akan belajar di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti Ibu harap kalian sudah membacanya sebelum kita melakukan proses pembelajaran di minggu depan ya. Nanti baru Ibu jelaskan lebih rinci mengenai metode reflux, Socrates dan lain sebagainya. Sampai di sini masih ada lagi yang mau ditanyakan? Dersia sudah paham? Oke, baik. Kalau tidak ada berarti kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Jangan lupa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi tugas ini tugas individu, bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan dikumpulkan dan nanti akan ada presentasi ya. Oke. Karena sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Ibu dan teman-teman, mari kita untuk keliling kita hari ini dengan doa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan bimbingan-Mu selama perkuliahan ini. Kiranya ilmu yang telah kami dapatkan tadi dapat kami gunakan di masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Kita ketemu di minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Demikian rekaman proses pembelajaran mata kuliah fitokimia sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih.